Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dia Ayu Susanti, SEAK MACC, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nafisah Zahro, NIM 2022-12007. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji 2, serta rekan saya Safira Fitriatul Jannah, NIM 2022-12093 sebagai penyaji 1. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1 mengenai konsep dasar pengendalian manajemen. Kepada rekan saya sebagai penyaji 2, saya persilahkan. Di dalam bab ini kita akan mempelajari 3 subbab. Subbab yang pertama ada pengertian sistem, pengertian pengendalian, dan pengertian dari manajemen. Yang kedua ada batasan pengendalian manajemen, dan yang ketiga formulasi strategi. Langsung saja kita di subbab pertama yaitu sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen itu apa sih? Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terintegrasi antara proses, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya adalah untuk dapat membantu orang dalam menjelaskan suatu organisasi atau perusahaan untuk hasil yang optimal. Kemudian ada di pengertian sistem. Sistem merupakan prosedur melaksanakan atau serangkaian aktivitas yang biasa dilakukan secara berulang. Adapun karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sistem terdapat dua bentuk. Yang pertama, sistem formal, dan yang kedua, sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal menjelaskan struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sistem dengan struktur, prosedur, dan respon yang berpola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Sedangkan sedangkan sistem informal adalah sistem pengendalian manajemen, sistem yang berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem. Sistem yang berdimensi hubungan antara pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal, biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem tersebut. Kemudian ada pengendalian. Di dalam pengendalian terdapat 4 elemen proses pengendalian. Yang pertama ada sensor. Sensor adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Yang kedua ada penilai, alat untuk menilai signifikan apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Yang ketiga ada pelaksana, adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realita tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, jaringan komunikasi. Transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dengan efektor. Ini ada gambar elemen proses pengendalian. Dari gambar tersebut, tampak bagaimana lingkungan yang dikendalikan oleh detektor diidentifikasi untuk apa aja yang terjadi. Kemudian informasi tersebut dibawa ke asesor untuk dibandingkan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Jika sesuai dengan standar atau harapan, maka efektor bertindak sesuai prosedur dan ketentuan. Transmisi informasi dari detektor ke asesor lalu ke efektor membutuhkan jaringan komunikasi yang baik agar menghasilkan pengendalian yang efektif. Kemudian ada bab manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah pimpinan dari organisasi dan manajemen sendiri memiliki hierarki tertentu.
Adapun hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan atau tingkatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda di dalam suatu perusahaan. Di samping ini ada tingkatan-tingkatan manajemen. Ada tingkatan manajemen yang pertama, manajemen puncak, menengah, lini pertama, karyawan, dan karyawan operasional. Manajemen atas melakukan aksi do the right thing, dan manajemen level bawah melakukan aksi do thing right. Yang dimaksud dengan do the right thing adalah tanggung jawab manajemen atas untuk menentukan strategi yang tepat bagi suatu perusahaan untuk masa yang akan datang. Untuk kepentingan perusahaan jangka panjang, manajemen level bawah atau operasional bertanggung jawab untuk do the thing right, yaitu melaksanakan tugas tepat waktu seperti terjadwal. Manajemen tengah tentunya berdiri di bawah manajemen atas dan di atas manajemen bawah atau operasional, yaitu melakukan fungsi koordinasi dalam implementasi strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tentunya semuanya harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antar manajemen dalam proses ditunjukkan dalam format struktur organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka anggota organisasi diatur hubungan satu dengan yang lainnya. Manajemen level bawah atau operasional memiliki karakteristik tidak bekerja sendirian, tetapi dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan melalui supervisi langsung dengan usaha bersama orang lain. Kemudian saya akan mengasih beberapa contoh terkait tingkatan manajemen. Yang pertama contohnya adalah di sebuah bank. Kepala cabang suatu bank untuk tentara setara letnan 2 serta kepala pabrik fokus manajemen level tersebut adalah menyelesaikan tugas saat ini. Manajemen tengah adalah seorang yang mensupervisi manajer lain dan bukan bagian suatu kelompok kerja. Cara pandang kelompok tersebut dalam perencanaan biasanya untuk 3-12 bulan ke depan. Mereka juga mempunyai otoritas atas anggaran, namun demikian tanggung jawabnya adalah menyesuaikan aktivitas dengan anggaran dibandingkan menetapkan anggaran. Manajemen atas, misalnya presiden direktur dan wakil direktur, mereka memiliki cakrawala pandangan perencanaan 3 dengan 5 tahun ke depan. Untuk industri, untuk segmen bisnis pakaian, cakupan perencanaannya biasanya kurang dari 1 tahun, namun akan berbeda untuk perusahaan farmasi, bisa 10 tahun atau lebih perencanaan ke depan. Perusahaan dapat diumpamakan sebagai sebuah piramid, seorang posisi puncak akan melihat secara jelas ke bawah, demikian pula bagi yang berada di posisi bawah hanya mengenal fungsi spesialis saja. Seperti dalam bisnis, seorang yang memiliki kelebihan atau spesialisasi fungsi, seperti keuangan, marketing, produksi, dan teknik cenderung melihat persoalan dari sisi bidang spesialisnya. Hanya ketika orang tersebut mencapai posisi puncak, baru saja melihat gambaran keseluruhan persoalan. Selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yakni memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menciptakan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita perusahaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga ada staffing atau penempatan, yakni menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Yang keempat ada directing atau pengarahan, yakni memberi penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Yang kelima ada coordinating atau pengordinasian, yakni melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dengan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang keenam ada reporting atau pelaporan, yakni memberi informasi kepada manajemen agar pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dalam kinerja perusahaan.
Dan yang terakhir ada budgeting atau pembuatan anggaran, yakni mengendalikan organisasi dengan cara merencanakan akuntansi dan fiskal mengenai anggaran yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu batasan pengendalian manajemen. Ini merupakan pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu dengan merumuskan strategi yang dilakukan manajemen atas dan melakukan pengendalian tugas yang dilakukan manajer level bawah atau operasional. Berikut merupakan gambaran tentang batasan pengendalian manajemen. Nah, untuk karakteristik dari masing-masing aktivitas itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada formulasi strategi, kegiatan yang jauh dari sistematik, sedangkan pengendalian tugas merupakan kegiatan paling sistematik. Yang kedua ada formulasi strategi. Ini mencakup periode jangka panjang, sedangkan pengendalian tugas lebih pada cakupan waktu jangka pendek. Nah, untuk tahapan ketiga yaitu aktivitas formulasi strategi, yakni lebih berkaitan dengan perencanaan, sedangkan pengendalian tugas lebih berkaitan pada pengendalian. Nah, pembahasan terakhir yaitu formulasi strategi. Ini merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang tertuang dalam strategi adalah arah organisasi yang dikehendaki oleh manajer senior sebagai responnya atas hambatan atau kesempatan yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, seringkali terjadi perubahan strategi organisasi secara besar ketika diangkat seorang manajer baru. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami memohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.